Sebagaimana diketahui khalayak, ada 18 siswi muslimah berkerudung anggota Paskibraka di IKN yang sempat mendapat pelarangan. Selama beberapa hari mereka terpaksa mencopot kerudung mereka. Dari keterangan ini bagaimana pendapat Ustaz? Sebenarnya kalau kita melihat Pancasila itu sendiri, dia sila yang paling pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya. Itu kan menunjukkan bahwa dalam prinsip Pancasila itu ketuhanan itu menjadi nomor satu. Jadi kalau dia namanya ketuhanan, berarti itu adalah orang-orang yang mengakui adanya Tuhan. Artinya orang-orang yang beragama, ya. Dengan adanya agama lah baru kemudian orang bertuhan, gitu kan. Dan kemudian kalau kita bilang agama itu adalah bukan hanya cuman saya percaya kepada Tuhan, bukan itu saja agama kan. Agama itu kan seperangkat, ya. Ada seperangkat aturan-aturan dari agama masing-masing, apapun agama yang ada di negeri ini, ya. Dan ketika ada seorang yang kemudian dia mengikuti atau mentaati aturan dari agamanya, itu konsekuensi dari keagamaan itu kan. Jadi kalau ada orang yang kemudian keberatan dengan aktivitas atau perbuatan dari seseorang, dan itu adalah perbuatan yang merupakan ketaatannya kepada ajaran agamanya, maka aneh sekali, gitu kan. Kalau mereka mengatakan mereka itu adalah ingin memurnikan Pancasila, ya. Mestinya mereka itu sangat menghargai itu kan. Sekularisme itu dia adalah sebuah akidah di mana di situ menganggap bahwa yang disebut kita beragama itu hanya sekedar kita mengikuti aturan-aturan agama di dalam hal ibadah. Tapi di luar itu, bagi sekuler, di luar itu Tuhan tidak campur tangan lagi kepada urusan manusia. Jadi kemudian kepada manusia itulah diserahkan untuk kemudian membuat aturan bagi diri mereka sendiri. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, berjumpa kita kembali dalam kajian talk show yang mana kita akan mengungkap berita-berita viral yang saat ini beredar di media sosial, dan kita akan coba bertanya kepada Al-Ustadz bagaimana dalam perspektif Islam tentunya, ya. Alhamdulillah, pada pagi ini sudah berada di tengah-tengah kita Al-Ustadz Syarif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan membahas waspadai upaya sekularisme negeri. Jadi pesta peringatan kemerdekaan RI yang ke-79 memang sudah usai. Namun muncul masalah besar di negeri ini. Sebagaimana diketahui khalayak, ada 18 siswi muslimah berkerudung anggota Paskibraka di IKN yang sempat mendapat pelarangan. Selama beberapa hari mereka terpaksa mencopot kerudung mereka. Pelarangan kerudung yang diinisiasi oleh Ketua BPIP Yudian Wahyudi mengundang kecaman keras dari berbagai pihak, MUI pusat, MUI daerah, hingga kepala daerah dan orang tua mengkritik keras kebijakan tersebut. Bahkan muncul seruan pembubaran BPIP. Setelah mendapat tekanan besar, akhirnya para siswi muslimah tersebut diperbolehkan kembali mengenakan kerudung mereka hingga saat upacara kemerdekaan RI ke-79 di IKN. Langsung saja Ustadz, dari keterangan ini bagaimana pendapat Ustadz? Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Bertemu lagi kita pemirsa semua dalam Kifah Talk Show ya, mingguan kita. Tadi dia si host telah menyebutkan apa yang akan kita bahas di sini ya. Ya. Dan tadi itu ya, itu peristiwa yang membuat apa namanya kaum muslim gusar ya, Ya. dengan ini ya, dengan berdalih ini dia sebenarnya itu agak mengherankan juga bagi kita kenapa kemudian di tahun ini, mungkin kata mereka mungkin di tahun kemarin juga apa paskibraka itu berada di bawah asuhan dari BPIP Iya, ya. asuhannya. Jadi mereka lah yang mempersiapkan ininya, mempersiapkan apa namanya para paskibrakanya itu ya. Padahal sebelum-sebelumnya itu di bawah Menpora ya, di bawah Menpora dia. Makanya agak heran kita apa kaitannya kenapa paskibraka itu ada di bawah BPIP. Sedangkan BPIP itu kan kita tahu dia itu adalah kependekan dari Badan Pemurnian Ideologi Pancasila. Ya. Jadi dia hanya urusannya pemurnian ideologi Pancasila. Kenapa kemudian urusan paskibraka ini urusan kecil ya, urusan kecil. Dan ini hanya urusan masalah apa istilahnya ya, pelaksanaan upacara kemerdekaan aja ya. Kenapa mereka di situ? Itu mengherankan juga bagi kita ya. Tapi kemudian dengan munculnya ini, akhirnya bisa tergambar ya. Jadi dia disebut Badan Pemurnian Ideologi Pancasila. Sementara sebenarnya kalau kita melihat Pancasila itu sendiri, dia sila yang paling pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa ya. Ya. Itu kan menunjukkan bahwa dalam prinsip Pancasila itu ketuhanan itu menjadi nomor satu. Jadi kalau dia namanya ketuhanan, berarti itu adalah orang-orang yang mengakui adanya Tuhan. Artinya orang-orang yang beragama ya. Jadi di situ terlihat bahwa dalam Pancasila itu hal yang paling utama di situ adalah menempatkan agama itu ya, menempatkan agama itu paling atas ya, karena dengan adanya agama lah baru kemudian orang bertuhan gitu kan. Dan kemudian kalau kita bilang agama itu adalah bukan hanya cuman saya percaya kepada Tuhan, bukan itu saja agama kan. Agama itu kan seperangkat ya, ada seperangkat aturan-aturan dari agama masing-masing, apapun agama yang ada di negeri ini ya. Dan ketika ada seorang yang kemudian dia mengikuti atau mentaati aturan dari agamanya, itu konsekuensi dari keagamaan itu kan. Jadi kalau ada orang yang kemudian keberatan dengan aktivitas atau perbuatan dari seseorang, dan itu adalah perbuatan yang merupakan ketaatannya kepada ajaran agamanya, maka aneh sekali gitu kan. Kalau mereka mengatakan mereka itu adalah ingin memurnikan Pancasila ya. Mestinya mereka itu sangat menghargai itu kan. Nah, jadi aneh sekali itu. Itu kita melihat sangat aneh sekali ya dari sisi itunya ya. Kemudian ini ditambah lagi dari si ketua BPIP ini, Yudian Wahyudi ini ya. Dia udah berapa kali mengeluarkan statement-statement yang kontroversi ya. Nah, seperti dulu pernah disampaikannya itu agama itu musuh Pancasila ya. Bagaimana mungkin agama menjadi musuh Pancasila sementara Pancasila itu yang paling pertama menjadi asasnya itu, silanya itu adalah agama ya. Karena ketuhanan itu nggak bisa dipisahkan dari agama ya. Tak mungkin ada orang bertuhan tanpa agama gitu kan. Karena agama itulah kemudian orang kemudian bertuhan. Ya. Makanya itu saya lihat ini ya sesuatu, kalau kita melihat dari sepintas ini sesuatu yang ini ya, sesuatu yang bertabrakan lah ya, memurnikan Pancasila, dan sekaligus di situ dia
mereka itu sepertinya anti kepada orang-orang yang hendak melaksanakan perintah-perintah agamanya, ya. Sementara Pancasila itu yang paling tinggi di situ adalah keagamaan, ya, keagamaan. Nah, dan kemudian kalau kita lihat dari sini, dari sisi kemarin kan ribut sampai ribut itu, tapi kemudian ributnya itu ribut yang ini, ya, tidak menyelesaikan masalah menurut saya, ya. Karena pertama itu dia walaupun kemudian di hari hanya itu ketika melaksanakan upacara kemerdekaan itu kemudian kembali dibolehkan menutup berjilbab gitu kan, Ya. berkerudung. Tapi aturan yang dibuat oleh BPIP itu nggak dirubahnya. Ya, aturannya itu sudah menyatakan bahwa tidak berkerudung itu kan. Nah, itu aturannya. Jadi kita melihat di sini bahwa ini nanti tahun depan akan begini lagi. Akan mereka coba terus agar sampai kemudian itu benar-benar bisa, ya. Kalau mereka memang ada keinginan untuk tidak lagi untuk membuat ini terjadi, tentu aturan itu akan mereka rubah, gitu kan. Ini kan tidak ada mereka merubah aturannya, cukup si Yudian ini kemudian dia minta maaf dan kemudian membolehkan kembali, ya. Nah, itu kan tidak menyelesaikan masalah, ya. Dan kemudian yang ininya kita melihat dari kalangan kaum muslim gitu kan, di situ lagi ada lagi satu hal yang ketika saya lihat prosesi pengibaran bendera itu, Paskibraka, ya, yang memakai kerudung. Paskibraka yang muslimah tadi ini yang memakai kerudung tadi, ternyata mereka hanya memakai rok gitu kan. Walaupun dia di situ dia di bawah rok itu dia ada kaos kaki yang panjang, ya. Tapi kan bukan pakaian, ya, bukan pakaian. Saya yakin itu mereka yang pakai kerudung ini di provinsinya masing-masing mereka menutup aurat dengan bagus, ya. Nah, jadi yang diperhatikan itu cuma kerudung aja, ya. Nah, di bawahnya itu kan itu bukan pakaian yang ini, pakaian syar'i lah gitu, bukan pakaian syar'i. Jadi dia agak ini, ya, agak kurang untuk menyelesaikan masalah lah apanya ini, ya. Mestinya kita harus menyelesaikan masalah, ya. Nah, ini mungkin dari situ, mungkin dari gambaran ininya, ya. Jadi memang kalau sudah diwajibkan berhijab, ya diwajibkan oleh agama, memang harus sikap itu harus taat, ya Ustaz, ya. Iya, taat mestinya, ya. Kemudian apakah pelarangan ini yang model seperti ini murni dari BPIP aja, Ustaz? Atau apakah ada lain yang mendasari sikap mereka untuk melakukan pelarangan yang seperti ini? Iya. Ya, kalau kita pikir memang ya tidak mungkin lah, ya. Karena ini dia bukan masalah pribadi, ya kan? Nah, bukan masalah pribadi, ini masalah kenegaraan, ya. Jadi kalau sudah ada kebijakan dari sebuah kebijakan yang kemudian itu keluar dari aparatur negara, ya, itu tentu ada dasar bagi dia untuk untuk membuat itu, ya. Nah, tidak mungkin dia hanya menyampaikan pendapat dia. Kalau dia pendapat secara pribadi, ini kan sudah ada kebijakannya, sudah ada tata aturan yang dibuat segala macamnya itu kan. Jadi pasti ada, ya. Jadi kalau kita menelusuri ini apa yang menjadi dasar bagi dia, dasarnya itu kalau kita melihat, ya, bagi kita sudah sangat jelas, ya, bahwa dasarnya itu adalah karena di negara ini diterapkan memang akidah sekuleris, ya, sekulerisme, ya. Jadi itu, ya. Apa itu sekulerisme? Sekulerisme itu dia adalah sebuah akidah di mana di situ menganggap bahwa yang disebut mengikuti agama itu, yang disebut kita beragama itu hanya sekedar kita mengikuti aturan-aturan agama di dalam hal ibadah. Nah, mau seperti kita Muslim, sholat, oke, dibolehkan, puasa dibolehkan, naik haji, zakat, dan lain-lain itu dibolehkan. Tapi di luar itu, bagi sekuler,
Di luar itu Tuhan bagi mereka Tuhan itu tidak campur tangan lagi kepada urusan manusia. Jadi kemudian kepada manusia itulah diserahkan untuk kemudian membuat aturan bagi diri mereka sendiri. Ya. Nah, inilah bentuk sekuler. Makanya sekuler itu disebutkan itu dia istilahnya dalam pandangan Islam fasluddin anil hayah, ya, memisahkan fasluddin, ya, memisahkan agama anil hayah dari kehidupan. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari di luar ibadah itu agama itu nggak bisa lagi kita jadikan sebagai sandaran kita untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, dengan adanya itu kemudian muncullah aturan-aturan baru yang dibuat oleh manusia tentunya kan, dan kemudian aturan-aturan itu memunculkan, ya pastilah aturan-aturan ketika kita tidak lagi menerapkan hukumnya aturan dari Islam, pasti aturan yang muncul itu aturan yang tidak sesuai dengan Islam. Kalau aturan-aturannya yang keluar itu kemudian semua sesuai dengan Islam, ya sama aja kita mengikuti aturan Islam gitu kan. Nah, jadi ketika ada tidak boleh lagi kita mengikuti aturan yang datangnya dari agama, maka aturan yang baru itu adalah aturan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan agama, ya. Termasuk inilah kejadiannya, ya. Yeah, yeah. Jadi kejadian ini dia kalau dia dari sudut pandang agama kan itu kan yang penting itu kan dipandang itu adalah bagaimana seorang itu dia taat kepada aturan agamanya, ya. Tapi ketika ini dia ketaatan di dalam pakaian paskibraka ini bukan dianggap ketaatan dalam masalah ibadah, ya. Nah, kalau ketaatan dia mau sholat itu BPIP-nya mau campur tangan itu kan. Yeah. Nah, maka kemudian itu diberi peluang untuk kemudian manusia itu menentukan sendiri aturan ini bagaimana isinya. Sehingga muncullah sandaran aturannya itu mereka ingin menyeragamkan. Nah, itu kan menyeragamkan pakaian, ya, menyeragamkan pakaian, ya. Nah, karena memang di situ dia tidak semua muslim, ya. Ada juga yang non muslim di situ kan. Jadi bagaimana untuk menyeragamkan pakaian antara muslim dan non muslim ini? Nah, kemudian dibuatlah aturan yang kemudian aturan itu pakaian itu bukan aturan yang mengikuti pandangan agama tertentu. Ya. Nah, bukan mengikuti pandangan agama tertentu. Mungkin hanya mengikuti dari sisi kesopanan dalam pandangan manusia, ya, bukan pandangan agama, ya. Nah, sehingga kemudian yang dari non-muslim pun mau menerima, ya. Umpamanya diambil situ mereka harus menutup aurat dengan cara muslim, ya non-muslim nggak mau kan. Nah, jadi diambillah model sekulerisme. Kalau sekulerisme itu kan paling kita kenal itu dengan istilah jalan tengah. Jalan tengah, ambil jalan tengah. Kalau ini tidak mau begini, ambil yang tengah-tengah. Nah, jadi di situ kemudian kalau dalam pandangan Islam yang ambil jalan tengah itu sebenarnya itu sesuatu batil, ya. Batil, tidak ada dalam Islam itu yang jalan tengah. Kalau dalam Islam itu udah begini, perintahnya ya begini. Nggak boleh lagi kita gini-gini gara-gara ini nggak bisa. Ya udah begini, ya. Nah, itu muncullah begini, ya. Sehingga kita melihat bahwa ini adalah dampak dari pandangan-pandangan sekulerisme. Sehingga kemudian ketika sebuah negara itu mereka menerapkan sistem sekulerisme, mereka itu akan mengupayakan agar seluruh masyarakatnya itu disekulerkan. Makanya disebut itu di judul kita ada sekularisasi, ya. Yeah. Untuk mensekulerkan kita, ya, seluruh warga negara Indonesia itu. Nah, jadi apa maknanya mensekulerkan itu adalah agar kita itu menerima sebuah aturan buatan manusia pada hal-hal yang di luar ibadah. Nah, itulah sekularisasi itu, ya, sekularisasi itu. Jadi kalau ada kemudian membuat aturan, pemerintah membuat aturan, pokoknya riba itu tidak masalah dalam negeri seperti yang terjadi sekarang itu, itu kita nggak ada masalah, gitu kan? Itu bukan masalah ibadah, gitu kan? Sehingga itu, ya, padahal itu sangat mengerikan seperti umpamanya maksiat, zina, gitu kan?
Nah, udah merajalela di negeri ini, riba merajalela di negeri ini karena aturan yang dibuat oleh negara itu aturan-aturan yang memperbolehkannya. Ya. Nah, dan kita tidak masalah. Nah, dan bukan saja tidak masalah, tidak boleh mempermasalahkannya. Tidak boleh mempermasalahkannya karena dia munculnya dari sekularisasi itu ya. Nah, dan kemudian untuk mensekulerkan rakyat di suatu negeri itu adalah dengan metode sistem pendidikan. Ya. Dan kita sudah diajari pendidikan itu sejak dini, udah muncul dia prinsip-prinsip sekuler itu udah muncul ya. Pokoknya di sekolah gitu kan, ada kemudian sekolah itu di mana kemudian di situ dibuat itu satu meja laki-laki dan perempuan. Mereka berada satu meja gitu kan. Dengan banyak alasan lah begini alasannya. Tapi itu untuk apa tadi? Untuk membuat sebuah kebiasaan sehingga masyarakat melihat akhirnya ini sesuatu yang biasa. Nah, kalau udah masyarakat melihat itu sesuatu yang biasa, maka tidak akan ada penolakan gitu kan. Nah, itu. Nah, itulah dia sekularisasi itu. Dan ini sesuatu yang sangat berbahaya ya bagi individu Muslim, berbahaya karena dia akan akan cenderung dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang itu perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan kalau dia perbuatan tidak sesuai dengan syariat Islam, ya kita tahu itu perbuatan yang mendatangkan dosa. Jadi ujung-ujungnya manusia itu akan digiring mereka dengan aturan-aturan yang ada dalam sekulerisme itu untuk berdosa. Ya seperti tadi lah. Sisi tadi kan udah berdosa dia kan? Yeah. Udah berdosa dia. Kalau saya umpamanya yang jadi ayahnya itu, saya itu pulang ke sana, nggak ada itu apa rupanya itu kan? Bandingkan dosa gitu kan? Apa itu menaikkan bendera dengan bandingkan dosa gitu kan? Karena sudah ada dosa di situ. Kalau nggak ada dosa mungkin masih ada cara berpikir kita yang lain gitu kan. Tapi kalau sudah ada dosa, nggak ada pilihan bagi kita sebagai muslim, jangan lakukan itu harusnya ya. Tapi begitulah ya. Makanya kemudian di masyarakat kita pun yang sudah tertanam dia akidah sekuler gitu yang merasa kalau permasalahan di luar ibadah itu kemudian kita bisa membuat sendiri aturan-aturannya, sehingga mereka pun merasa ya gak ada masalah lah ya. Nah, asal semua bisa menerima gitu kan. Kita jangan memaksakan kehendak kita, bukan soal memaksakan kehendak sini kan. Nah, ini bukan, kalau kita pun kalau mempunyai aturan Islam itu tidak menyuruh kita menutup aurat begitu, ngapain kita menutup aurat gitu kan. Nah, tapi di sini adalah masalah ketaatan ya. Karena itu harga mati ya, ketaatan itu harga mati bagi seorang muslim. Nah, mungkin dari sisi ininya, sekulerismenya. Ya, jadi jelas memang pangkal dari adanya larangan ini adalah akidah sekuler itu. Iya, akidah sekuler. Anil ahaya. Nah, jadi bagaimana akidah sekulerisme ini menurut pandangan Islam, Ustaz? Iya, nah itu ya. Jadi dia kalau kita melihat dalam pandangan Islam itu kan dia anatomi dari Islam itu kan dia adalah di situ manusia itu diciptakan Allah dengan tujuan tertentu untuk hidupnya. Nah, jadi kita di dunia ini ada tujuan, ada misi kita di dunia ini yang harus kita lakukan untuk sampai ke tujuan. Ya. Tujuan kita itu Allah mengapakan tujuan manusia itu adalah agar nanti menjadi penduduk surga. Kan itu kan tujuan itu kan. Itu tujuan dari penciptaan kita itu. Itulah garis ininya ya. Garis singkatnya. Kalau yang dijabarkan panjang itu. Singkatnya itu Allah menjadikan manusia itu untuk bisa masuk surga. Tapi kemudian di sini ada rentang kehidupan kita, yang di dalam rentang kehidupan kita itu kita mengalami berbagai hal yang kemudian itu akan membuat kita bisa tidak masuk surga, gitu kan? Bisa tidak masuk surga. Pertama yang menghalangi kita adalah manusia itu terlahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Ya, dia tidak tahu, bahkan surga, neraka itu pun dia nggak tahu, gitu kan? Padahal ada di sana, gitu kan? Makanya kemudian
Allah sebagai yang zat yang maha pengasih dan penyayang kemudian memberi tuntunan bagi manusia, memberitahulah manusia itu ya, begini, kamu itu diciptakan itu untuk bisa masuk surga ya. Dan kemudian dalam kehidupanmu ini kehidupan yang begini, ini ada sini kondisi-kondisi yang membuat kamu tidak bisa masuk surga ya. Dari situ adalah ketika kalian mendapatkan dosa ya. Dan kemudian dosa itu apa? Allah mengatakan kan, dosa itu adalah perbuatan-perbuatan yang kemudian melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, atau tidak mau melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi ada perbuatan larangan dan perintah dari Allah itu adalah untuk manusia itu bisa ke surga ya. Jadi itu bukan larangan apa ya, larangan hanya suka-suka Allah aja ya. Kamu jangan begini. Padahal kalau kita pikir nggak ada ini urusannya gitu kan. Ya. Jadi kalau ada larangan dan perintah dari Allah itu adalah agar menjaga kita agar bisa sampai ke surga. Itu sebenarnya kan tujuan kita ya. Jadi inilah. Jadi ketika kita kemudian mengikuti ajaran atau perintah dan larangan ini, kita ikuti semuanya, kita akan sampai ke surga. Tercapailah kemudian tujuannya, tujuan penciptaan itu. Dan larangan dan apa itu dia di seluruh ya. Kalau dalam Islam itu di seluruh aspek kehidupan ya, aspek kehidupan kita. Makanya dikenal itu ada ahkamul khamsah. 5 hukum itu kan. Jadi seluruh perbuatan manusia itu masuk dalam salah satu dari 5 hukum itu. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ya. Nah, situ ada di situ pahala dan dosa jadinya, gitu kan. Nah, itu kemudian Allah menjelaskan kepada manusia ininya. Nah, kemudian dari situ kita melihat kehidupan manusia itu tidak ada di situ di lagi apa namanya celah kita itu tidak terikat dengan syariat Islam. Sementara sekuler itu mengatakan kita itu hanya terikat dengan Allah itu hanya di dalam hal ibadah. Nah, padahal di luar itu banyak sekali permasalahan kita kan, permasalahan di luar itu jauh lebih banyak itu syariat yang mengatur permasalahan di luar ibadah daripada ibadah. Ya. Namanya dia dalam jual beli, dalam apa namanya hukum, dalam ini apa namanya Sewa menyewa. Oh ya, sewa menyewa atau sosial. Pergaulan-pergaulan dan semuanya ya, pendidikan semuanya ada ya dalam Islam. Dan setiap kita ada pelanggaran di situ dimanapun itu tidak bisa kita apa kan pasti dosa ya, pasti dosa ya. Nah, walaupun kita merasa ini nggak apa-apa, ya dosa tetap pasti ada ya. Jadi ketika kemudian ada sebuah pandangan yang mengatakan manusia itu tidak harus terikat kepada Allah di luar ibadah, maka itu sesuatu yang bertentangan dengan pandangan Islam. Ya. Itu sesuatu yang batil, ya, batil sekali tuh. Nah, makanya saya bilang kan di apa ini kan ada 3 akidah ya, ada sosialisme, ada sekulerisme, ada Islam. Ya. Jadi kalau saya lihat itu adalah 2 ini, akidah sosialisme, sekulerisme itu adalah apa namanya akidah yang datang ke bumi ini dengan apa disponsori oleh iblis. Ya, iblis ini. Jadi akidah sosialisme itu akidah mereka itu akhirnya tidak mengakui adanya pencipta. Jadi itu melawan langsung ya secara frontal. Ya. Saya tidak mengakui adanya pencipta. Ya. Itu iblis itu yang membisikkan ke dalam diri manusia. Ya. Jangan percaya pada pencipta. Dan ini sulit untuk kita apa namanya mengikutinya karena faktanya kita rasa nggak mungkin tidak ada pencipta gitu kan, sehingga iblis itu kesulitan Diperhalus lagi. nah, diperhalusnya lah di sini kan, diperhalusnya lah dan sekulerisme. Oke, kalian boleh mengakui adanya pencipta, kalian boleh tetap sholat, tetap ini, tetap itu ya, tapi di luar itu jangan. Di luar itu jangan ya. Nah, padahal apanya itu sekulerisme itu adalah jalan untuk tadi ini, untuk masuk ke arisnya anti Tuhan, tidak percaya Tuhan. Makanya kita lihat di Barat, ya, di Barat itu mereka itu sekulernya itu sangat kafah gitu kan. Habis gereja habis ditinggalkan ini ya, ditinggalkan apanya jamaahnya semuanya. Tidak percaya lagi mereka kepada Tuhan itu akibat pendidikan sekulerisme yang muncul di apa mereka di sekolah-sekolah mereka. Mereka sudah dididik secara sekuler.
Walaupun kita lihat ada banyak di sana mereka yang meninggalkan dari Nasrani itu masuk ke agama lain, termasuk agama Islam ya. Tapi yang paling banyak mereka menjadi ateis. Iya, iya. Nah, paling banyak itu menjadi ateis. Peningkatan ateisme itu di Barat itu luar biasa ya. Dan bahkan terjadi juga di Jepang dan Korea Selatan ya. Jepang, Korea Selatan, Hong Kong itu menjadi daerah yang jumlah ateisnya sangat luar biasa ya. Dan itu membuat itu adalah karena ini sekulerisme tadi. Jadi ujung-ujungnya sekulerisme itu adalah bisikan halus iblis agar kemudian lama-lama orang menjauh dari agama dan akhirnya tidak percaya agama. Ujung-ujungnya ya. Nah, itu yang terjadi ya. Makanya dalam Islam itu dia sekulerisme itu sesuatu yang haram ya, haram. Ya. Nah, makanya aneh ya kalau kita mungkin dia sebagian dari kaum muslim mereka salah paham tentang sekulerisme itu ya, karena disebutkan sekulerisme itu sesuatu yang tidak ada urusannya dengan agama gitu kan. Nah, kita hanya bermufakat-mufakat lah kita sebagai manusia ya. Manusia itu boleh bermufakat mereka, tapi kalau dia sudah ada aturan dari agama nggak boleh dimufakatkan lagi. Nggak ada, kan? Seperti ini paskibraka ini kan sudah ada aturan pakaian dalam Islam, itu nggak boleh dimufakatkan lagi. Apalagi si Yudian Wahyudi ini seorang Muslim dia katanya kan. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu disebutkan itu apa nama? Wa makana lil mu'mini wala mukminatin ija qadallahu wa rasulu amron ya. Tidaklah baik, tidaklah boleh ya bagi seorang mukmin dan mukminat ya ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sesuatu pada mereka ya. Nah, itu inilah ketetapan berpakaian, ketetapan apa semualah sudah ditetapkan bagi mereka. Kemudian ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya. Kemudian mereka masih mengambil lagi apa namanya kesepakatan mereka pada urusan-urusan mereka ya. Padahal sudah ada aturannya dalam Islam ya. Kemudian mereka mengambil lagi ya. Dan itu disebutkan Allah itu wa may yakhshillaha wa rasula faqad dolalam mubin ya. Jadi itu disebutkan itu wa may yakhshillaha, siapa saja yang bermaksiat ya, itu maksiat itu. Jadi kalau kita mengambil sesuatu yang Bukan aturan atau pendapat yang bukan berasal dari Islam, maka itu maksiat. Siap. Maksiat. Maksiat kepada Allah dan Rasul gitu kan. Itu sangat mengerikan ya, sangat mengerikan ya. Maksiat kepada Allah dan Rasul ya. Jadi faqada dolla wa dolalam ba'id, dan mereka itu sudah sesat. Nah, sesat dalam kesesatan yang ya udah jauh sekali lah kesesatannya itu. Kalau dia mengambil sesuatu aturan, padahal Allah sudah memberikan aturan tentang hal itu kepadanya. Dia membuat sesuatu yang lain. Ya. Jadi kalau kita melihat sini itu haram sekali ya. Ini haram nih, sekulerisme itu. Tapi kalau kita melihat sekarang ini ya ketika orang berbicara tentang sekulerisme itu, bahkan dia seorang Muslim sekalipun, dia merasa itu sah-sah saja. Ya. Nah, tidak merasa di situ ada sesuatu yang ini ya, yang salah, ya, yang salah dalam pandangan agama. Ya. Dia tetap sholat dia, tapi di kemana-mana dia bicara tentang sekuler gitu kan. Dia tetap sholat, dia tidak ini ya. Nah, begitulah apa itu kan, begitulah dia. Rayuan iblis itu kan, lunak gitu kan, yang lunak dan kemudian halus. Nah, seakan-akan kita tidak merasa kita melakukan kesalahan, padahal itu sudah merupakan kesalahan yang sangat besar ya. Ya. Padahal kita ini Allah sudah memberikan kepada kita agama dan aturan-aturannya. Makanya Allah itu mengatakan itu apa namanya, ditegaskan sekali itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum ya. Jadi pada hari ini Allah sudah menyempurnakan bagi kalian agama kalian ya. Yaitu Islam ya, agama kalian. Jadi agama itu bukan agama hanya kita sholat bukan itu ya. Nah, kita agama itu adalah mengikuti ya. Makanya disebut Allah itu sebaik-baik manusia ya, bukan seorang Arab atau tidak, bukan orang yang berkulit putih atau hitam, tapi dia sebaik-baik orang itu sebaik-baik yang takwanya ya. Nah, dilihat dari takwanya. Apakah takwa itu? Takwa itu adalah perasaan takut kepada Allah
Sehingga kalau kita takut pada seseorang, tentu kita tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Taatnya. Namanya udah takut kita lihat dia kan, takutnya. Kalau sudah ada perintah begini, ya udah kita laksanakan. Ya. Nggak boleh kita itu mencari yang macam-macam ya, mencari istilah-istilahnya. Kemudian wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmat. Ya. Jadi agama ini bagi kita sebagai muslim itu adalah nikmat paling besar. Ya. Ini sebenarnya nikmat yang paling utama. Ya. Kalau tidak ada agama ini pada diri kita, maka nikmat itu yang lain itu nggak ada artinya. Ya. Nggak ada artinya. Bahkan kemudian dengan kita tidak menerapkan Islam, ya, banyak nikmat-nikmat yang harusnya kita nikmati itu akhirnya tidak bisa kita nikmati. Seperti kita di negeri ini gitu kan. Kita tidak menerapkan Islam. Jelas ya, tidak menerapkan Islam. Kita sekuler di sini. Dan kemudian kita lihat nikmat-nikmat yang diberikan Allah berupa kekayaan alam yang ada di negeri kita ini, ya, itu jatuh di tangan orang lain semuanya. Kita miskin ya. Menyekolahkan anak aja susah gitu kan. Mau nyari bayar listrik susah, bayar ini susah gitu kan. Nah, itu kan. Jadi jadi Islam itu seperangkat ya, seperangkat aturan merupakan sistem semuanya. Sehingga kalau kita terapkan itu, maka seluruh nikmat yang diberikan Allah, yang disediakan Allah di muka bumi ini akan bisa kita nikmati ya. Kalau enggak bisa ya. Sekarang lah ya. Sulitnya kehidupan kita saat ini ya. Nah, itu mungkin dari ininya ya. Jadi kalau kita melihat di sini, ya mungkin ada di kalangan kaum muslim yang belum memahami benar tentang makna sekulerisme ya. Mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan lah sedikit itu kan. Dan kalau ada nanti yang mau bertanya lagi ya boleh disampaikan di kita nanti tentang ini biar kita bahas lebih dalam ya, karena kalau kita bahas ini terlampau panjang nanti durasinya. Oke, itu mungkin. Jadi memang sekularisme ini sangat berbahaya ya, di dalam Islam Ustaz ya. Iya. Jadi memang sudah saatnya kaum muslim, apalagi yang mayoritas ini di kita sini mayoritas dan memiliki ribuan pesantren mungkin ya. Sudah saatnya kita menerapkan syariat Islam secara kafah, tentunya dalam naungan khilafah yang sudah sering kita bahas di video-video sebelumnya ya. Nah, terima kasih Ustadz. Ya. Semoga pemaparan hari ini dari Ustadz menambah wawasan kita dan keilmuan tentang agama kita ya. Dan kita cukupkan, jangan lupa like, komen, dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره